Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Lumbo dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 05. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pola interaksi desa dan kota. Jodohkan yang pertama, ada faktor interaksi desa, gambar, dan penjelasan. Ya. Halo. Yang pertama ada region complementary atau wilayah yang saling melengkapi, ya. Di situ ada wilayah A dan ada wilayah B, ada wilayah C. Yang saling melengkapi complementary atau disebut pula regional complementary adalah kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah Indramayu merupakan penghasil padi, sedang wilayah Subang merupakan penghasil sayuran. Yang kedua ada intervening opportunity atau disebut dengan kesempatan untuk berintervensi. Ya, di situ ada wilayah A juga, ada wilayah B juga, ada wilayah C. Nah, dalam konsep interaksi antar ruang, salah satu syarat dari terjadinya hal tersebut adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Maksud dari hal tersebut adalah adanya alternatif yang bisa digunakan oleh suatu ruang untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari kesempatan antara adalah biasanya ruang A akan berinteraksi dengan ruang B untuk memenuhi kebutuhannya. Tiba-tiba ada ruang C yang berada di antara ruang A dan B yang juga bisa digunakan oleh ruang A untuk memenuhi kebutuhannya. Ruang C ini disebut dengan wilayah intervensi karena kehadirannya akan mengurangi intensitas interaksi antar ruang yang sebelumnya sudah terjalin antara ruang A dan ruang B. Karena kini ruang A bisa menggunakan ruang B dan juga ruang C. Yang ketiga ada spatial transfer ability atau disebut dengan kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, ya, kemudahan transfer atau spatial transfer ability itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan interaksi antar wilayah. Penjelasannya, interaksi antar wilayah adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, interaksi antar wilayah dapat disebabkan karena adanya beberapa kondisi. Contoh, kemudahan transfer atau pemindahan antar ruang adalah seorang penjual dari wilayah A menjual barang dagangnya ke wilayah B karena kondisi jalan yang lebih bagus. Nah, kemudian transfer atau spatial transfer ability itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan interaksi antar wilayah. Penjelasan, interaksi antar wilayah adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Interaksi antar wilayah dapat disebabkan karena adanya beberapa kondisi. Kondisi yang dapat menyebabkan terjadi interaksi antar wilayah adalah regional complementary, kondisi saling melengkapi antar wilayah. Yang masuk ke B itu dengan melihat bagian di bawah ini disebutkan dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Dampak negatif dan positif dari interaksi desa dan kota. Terutama dampak positif interaksi desa dulu. Meningkatkan pengetahuan penduduk desa akibat dari pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua, interaksi antara desa dan kota yang saling menguntungkan. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi antar kedua wilayah berkurang. Yang empat, aksesibilitas wilayah desa semakin mudah karena akses transportasi yang memadai. Yang kelima, masuknya iptek dapat membantu perekonomian pendidikan di desa. Nah, dampak positif interaksi kota. Yang pertama itu meningkatkannya akses transportasi yang menghubungkan desa dan kota. Yang kedua, terpenuhnya kebutuhan bahan baku untuk sektor industri kota. Yang ketiga, pernikahan antar suku meningkatkan rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan yang kuat. Yang keempat, adanya proses akulturasi karena ragam budaya masuk karena datangnya penduduk desa ke
Dampak interaksi desa. Yang pertama, berkurangnya tenaga ahli desa karena banyak penduduk desa yang urbanisasi. Yang kedua, terjadinya penetrasi kebudayaan dari kota ke kota, dari kota ke desa yang tidak disengaja, tidak sejalan. Yang ketiga, desa kekurangan tenaga kerja untuk pertanian. Yang keempat, perilaku yang dibawa dari kota ditularkan ke desa. Lalu dampak negatif interaksi kota. Yang pertama, penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan semisal kemiskinan. Yang kedua, penduduk pendapatan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, nilai lahan di kota mahal. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni maksudnya. Yang keempat, terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Nah, yang C, dudukan gambar rumus teori pola interaksi desa dan kota di bawah ini dengan tabel yang sudah dijadikan kemudian berilah keterangan rumus. Nah, yang pertama itu ada I AR AB sama dengan K Pi A dikurangi Pi B per DAB pangkat 2. Yang kedua, B sama dengan C per F. Yang ketiga, DAB sama dengan AB per 1 plus PR per PK. Nah, itu teori interaksi, teori gravitasi. Kalau teori gravitasi itu kekuatan interaksi. Rumusnya IAB sama dengan K Pi A dikurangi PB per DAB pangkat 2. Nah, keterangannya IAB itu kekuatan interaksi, K itu konstanta, Pi A itu jumlah penduduk wilayah pertama, Pi B itu jumlah penduduk wilayah kedua, DB pangkat 2 itu jarak antara wilayah pertama dan kedua. Yang kedua ada teori titik henti. B itu rumusnya itu di AB sama dengan DAB per 1 plus akar PB per PK. Kalau DB itu jarak titik henti, DAB itu jarak wilayah A dan B, terus PK itu jumlah penduduk kota A, terus PB itu jumlah penduduk kota B, ya. Yang ketiga ada teori grafik atau disebut indeks konektivitas. Ya, rumusnya itu B sama dengan E per V. Nah, kalau B itu indeks konektivitas, yang itu jumlah jumlah jaring jalan yang menghubungkan kota tersebut. Kalau V jumlah kota dalam satu wilayah. Nah, itu saja yang bisa mungkin saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.